Bab 1146. Karena aku ingin menjebakmu, melenyapkan semua umat manusia. Mileye melirik Tiandao sekilas. Apakah wanita ini tidak memiliki kekuatan untuk melenyapkan umat manusia? Menurutnya, sepertinya ada. Wanita ini tidak hanya sangat kuat, dia juga memiliki IQ yang sangat tinggi. Bagaimana manusia bisa melawannya? Pada saat ini, Tiandao merentangkan tangan kanannya dan berkata dengan pelan, "Berkumpul." Setelah dia mengatakan itu, dalam sekejap, kekuatan bintang yang berada di sekitar dan tak terhitung jumlahnya berkumpul. Saat ini, kekuatan bintang memenuhi seluruh langit berbintang. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye langsung menjadi sangat serius. Sebenarnya seberapa kuat Tiandao ini? Mileye tidak tahu. Dia hanya tahu bahwa wanita ini pasti jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, kekuatan bintang di sekitar langit berbintang tiba-tiba mengalir ke tubuh Mileye. Boom! Dalam sekejap, Mileye langsung berubah menjadi manusia cahaya bintang. Tiandao menatap Mileye, "Tenanglah dan serap kekuatan bintang ini." Mileye mengangguk, dia duduk bersila dan berkonsentrasi menyerap kekuatan bintang. Ketika kekuatan bintang mengalir masuk, Mileye merasa seperti ada ombak sedang bergulung di tubuhnya, itu agak sulit untuk ditekan. Tiandao tiba-tiba berkata, "Jangan ditekan, arahkan mereka agar bergerak sendiri untuk menyatu dengan tubuhmu." Mileye mengangguk, dia tidak lagi menekan kekuatan bintang, melainkan perlahan mengarahkan mereka untuk menyatu dengan tubuhnya. Perlahan-lahan, tubuh Mileye mulai menyerap kekuatan bintang tersebut. Terus seperti ini, setelah sekitar 1 hari kemudian, kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya menyatu dengan tubuh fisik Mileye. Namun, masalah pun muncul. Sekarang kekuatan elemen di tubuh Mileye terlalu banyak, dan kekuatan elemen ini semuanya berkumpul di tubuh fisiknya. Mereka sudah mulai saling menolak. Mileye menatap Tiandao, lalu Tiandao berjalan ke depan Mileye dan tangan kanannya menekan bahu Mileye dengan pelan. Dalam sekejap, semua kekuatan elemen di tubuh Mileye benar-benar terkendali. Tiandao berkata sambil tersenyum, "Sudah cukup." Mileye berkata dengan serius, "Apakah akan terjadi sesuatu kalau ditekan secara paksa seperti ini?" Tiandao mengangguk, "Ya, Mileye." Tiandao berkata lagi, "Tapi untuk sementara ini tidak akan. Ayo pergi, kita pergi ke tempat selanjutnya." Mileye meragu sejenak, lalu berkata, "Apakah masih ada energi elemen yang akan diserap?" Tiandao mengangguk, "Masih ada 1 jenis lagi." Setelah selesai bicara, dia berbalik dan pergi. Mileye meragu sejenak, lalu mengikutinya. Sekarang dia hanya bisa percaya pada Tiandao. Namun, pihak lawan seharusnya tidak memiliki niat mencelakainya, karena kalau pihak lawan ingin mencelakainya, dia sama sekali tidak perlu melakukan hal-hal ini. Mileye yang sekarang pasti tidak akan bisa mengalahkan Tiandao. Setelah beberapa saat, Mileye mengikuti Tiandao tiba di sebuah tempat yang sunyi. Mileye melihat sekeliling, di sekitar penuh dengan energi suram yang menakutkan. Tiandao melihat sekeliling dan berkata dengan lembut, "Tempat ini dulunya adalah sebuah medan perang." Mileye menatap Tiandao, "Medan perang?" Tiandao mengangguk, "Pernah ada perang besar di sini, dan banyak orang serta makhluk mati di sini." Mileye melihat sekeliling, lalu berkata, "Seseorang dari era Tiandao." Tiandao tersenyum dan berkata, "Ya, mereka berasal dari zaman yang sama denganku, tapi orang-orang itu semuanya adalah orang asing." Mileye bertanya, "Siapa yang bertarung melawan mereka?" Tiandao menunjuk dirinya sendiri dan berkata sambil tersenyum, "Aku." Mileye tercengang, lalu berkata, "Kamu bertarung melawan mereka?"
Tian Dao mengangguk, ya. Mile Ye berkata dengan serius, kamu bertarung sendirian dengan mereka. Tian Dao sedikit mengangguk, benar. Mile Ye melirik Tian Dao, apakah jumlah mereka banyak? Tian Dao mengangguk, sangat banyak orang, tapi semuanya dibunuh olehku. Aku menguburkan mereka di sini untuk selamanya. Setelah mengatakan itu, Tian Dao menatap Mile Ye, hebat, bukan? Mile Ye. Tian Dao tiba-tiba merentangkan tangan kanannya, lalu mengangkatnya dengan perlahan, bangkitlah. Setelah dia mengatakan itu, dalam sekejap, tanah di sekitar Mile Ye tiba-tiba retak, kemudian roh yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tanah. Ketika roh-roh ini muncul, tempat ini langsung menjadi seperti api penyucian. Ketika roh-roh ini melihat Tian Dao, mereka segera berteriak dengan liar, seolah ingin memakan Tian Dao hidup-hidup. Mile Ye berkata dengan pelan, apakah mereka sangat membencimu? Tian Dao berkata sambil tersenyum, aku memenjarakan mereka selama ratusan ribu tahun. Mereka dipenjara di sini, kehilangan kebebasan dan tidak akan mati. Menurutmu apakah mereka membenciku? Mile Ye melihat ke roh-roh itu. Selain kebencian, ada ketakutan yang mendalam di mata mereka. Tian Dao menatap roh-roh itu dan berkata sambil tersenyum, aku suka kalian kesal saat melihatku tapi tidak berdaya. Mile Ye. Roh-roh itu meraung dengan liar, mereka ingin bergegas menuju Tian Dao, tapi mereka dikunci dengan rantai besi setipis rambut. Tian Dao menatap Mile Ye, di penjara di bawah tanah. Tidak bisa keluar, tidak bisa mati, hanya bisa menghadapi kegelapan tanpa henti. Menurutmu apakah itu kejam? Mile Ye mengangguk, kejam. Di penjara di bawah tanah, hanya bisa menghadapi kegelapan dan berlangsung selama ratusan ribu tahun. Ini lebih dari kejam, melainkan sangat brutal. Kalau itu dia, jangankan ratusan ribu tahun, bahkan puluhan hari saja sudah tidak bisa bertahan. Mile Ye melirik sekilas roh-roh di depannya, harus diakui mereka sangat sengsara. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari antara roh-roh itu, kami sudah dihukum, tolong beri kami kebebasan. Tian Dao melihat ke arah suara, yang berbicara adalah seorang pria parubaya. Dia tidak hanya dirantai dengan rantai besi, ada beberapa abjad kuno merah darah misterius juga. Tian Dao menatap pria parubaya itu dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu ingin bebas? Pria parubaya itu mengangguk. Tian Dao menggelengkan kepalanya, sebenarnya, aku tidak ingin membebaskan kalian, aku ingin kalian dipenjara di sini selamanya. Setelah mendengar ini, roh-roh di lapangan langsung meraung. Pria parubaya itu tiba-tiba berteriak, diam. Mendengar ini, roh-roh di sekitar langsung terdiam. Pria parubaya itu menatap Tian Dao, apalagi yang kamu inginkan dari kami? Tian Dao tidak menjawab pria parubaya itu, melainkan menatap Mile Ye, apakah kamu tahu kenapa mereka terjebak di sini? Mile Ye menggelengkan kepalanya. Tian Dao tersenyum dan berkata, karena mereka telah melakukan dosa yang tidak termaafkan. Waktu itu mereka menggunakan orang yang masih hidup sebagai tumbal. Mereka tidak hanya menggunakan orang yang masih hidup sebagai tumbal, mereka juga menggunakan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta ini untuk berkultivasi. Mendengar ini, Mile Ye mengerutkan kening, menggunakan makhluk hidup untuk berkultivasi. Tian Dao mengangguk, merampas. Mereka merampas nyawa dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk mendapatkan basis kultivasi yang kuat. Karena kelalaianku, setidaknya puluhan juta makhluk hidup di alam semesta ini mati secara tragis di tangan mereka. Bukan kematian secara normal, mereka mati dengan tragis, karena makhluk-makhluk itu menjadi sasaran penganiayaan yang tidak manusiawi sebelum mereka mati. Teknik kultivasi mereka sangat kejam, kamu sama sekali tidak bisa membayangkannya.
Mileye melirik roh-roh itu. Pada saat ini, dia merasa bahwa mereka juga tidak begitu menyedihkan lagi. Tian Dao menoleh ke roh-roh itu dan berkata sambil tersenyum, "Menurut pemikiranku, aku ingin memenjarakan kalian selamanya, tapi sekarang aku bisa memberi kalian satu kesempatan." Mendengar ini, pria parubaya itu buru-buru berkata, "Kesempatan apa?" Tian Dao menunjuk ke Mileye, "Biarkan dia menyerapnya." Mendengar ini, roh-roh itu terdiam. Tak lama kemudian, pria parubaya itu berkata dengan marah, "Biarkan dia menyerapnya, kamu ini sama saja dengan ingin menghancurkan jiwa spiritual kami." Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Jadi kalian tidak ingin jiwa spiritual kalian musnah? Tidak masalah." Setelah selesai bicara, Tian Dao perlahan menekan tangan kanannya. Segera, roh-roh itu perlahan tenggelam ke dalam tanah. Melihat adegan ini, roh-roh itu tiba-tiba menjadi ketakutan. Kembali ke bawah tanah. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba berkata, "Kami setuju." Tian Dao menarik tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak suka memaksa orang lain. Sungguh, kalian boleh menolaknya. Kalau kalian menolak, aku tidak akan membiarkan jiwa spiritual kalian hancur." Mileye. Pria parubaya itu menatap Tian Dao, "Kami melakukannya dengan sukarela." Tian Dao mengerjapkan mata, "Sungguh?" Pria parubaya itu berkata dengan muram, "Ya." Tian Dao tertawa, "Apakah kamu sangat ingin membunuhku? Sayangnya, kamu tidak bisa melakukannya, haha." Setelah mengatakan itu, Tian Dao menatap Mileye, "Apakah aku terlihat sombong?" Mileye mengangguk, "Sangat sombong." Tian Dao sedikit tersenyum, "Menghadapi orang jahat, kamu harus lebih jahat dari mereka dan lebih sombong dari mereka." Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah roh-roh itu, "Kalian sudah bisa memulainya sekarang." Pria parubaya itu menatap Tian Dao, "Lepaskan kami dari rantai ini." Tian Dao tersenyum dan berkata, "Baiklah." Setelah selesai bicara, dia melambaikan tangan kanannya, dan rantai pada roh-roh di lapangan itu segera menghilang tanpa jejak. Saat rantai menghilang, pria parubaya itu tiba-tiba berteriak, "Bunuh!" Selesai mengatakan itu, dia dan para roh di sekitarnya langsung bergegas menuju Tian Dao. Melihat adegan ini, ekspresi Mileye berubah. Roh-roh ini sangat kuat, saat masih hidup tingkat terendah semuanya ada di alam dominion. Mileye hendak mengeluarkan pedang penakluk jiwa. Pada saat ini, Tian Dao menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengayunkan lengan bajunya dengan pelan. Dalam sekejap, semua roh terdiam di tempat dan tidak bisa bergerak. Mileye tercengang. Roh-roh itu juga tertegun. Tian Dao menatap Mileye, "Apakah kamu tahu apa ini?" Mileye menggelengkan kepalanya. Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Ini namanya membekukan ruang hampa, sejenis menggunakan ruang hampa. Apakah kamu mau mempelajarinya?" Mileye mengangguk, "Mau." Tian Dao tertawa, "Aku akan mengajarimu setelah kamu selesai melatih tubuh 5 elemen." Setelah selesai bicara, Tian Dao melihat ke pria parubaya dan roh-roh lainnya. "Dulu ketika kalian masih hidup bukanlah lawanku, apalagi sekarang." Pria parubaya itu menatap Tian Dao, "Kamu akan mendapat balasannya." Tian Dao berkata sambil tersenyum, "Orang yang penuh dengan dosa juga berani mengatakan kata pembalasan. Tidakkah kamu merasa itu konyol?" Pria parubaya itu menatap Tian Dao dengan kesal, "Aku mengutukmu. Aku mengutukmu mati tragis." Tian Dao mengejapkan matanya, "Aku benar-benar sangat takut." Mileye. Pria parubaya itu terus menatap Tian Dao. Kalau tatapan mata bisa membunuh, maka Tian Dao pasti sudah tewas sejak tadi. Tian Dao melirik roh-roh itu sejenak dan menggelengkan kepalanya.
kalau bukan karena tidak ada waktu lagi, aku benar-benar tidak ingin kalian dibebaskan. Orang seperti kalian harus menderita selamanya. Setelah selesai bicara, Tian Dao melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, semua roh itu dibungkus oleh kekuatan misterius, dan saat berikutnya, roh-roh itu bergegas menuju Mileye. Mileye hendak mengelak, tapi Tian Dao tiba-tiba berkata, "Serap mereka, biarkan pedang penakluk jiwa benar-benar menyatu denganmu. Kalau berhasil, pedang penakluk jiwamu akan menjadi pedang kedua terhebat dalam sejarah alam semesta 5 dimensi ini." Mileye tanpa sadar bertanya, "Apa pedang pertamanya?" Sudut mulut Tian Dao sedikit terangkat, "Pedang Tian Dao milikku. Apakah kamu menginginkannya? Kalau kamu menginginkannya, aku dapat memberikannya kepadamu." Mileye bertanya, "Apakah gratis?" Tian Dao mengangguk, "Gratis." Mileye sedikit bingung, "Kenapa kamu memberikannya kepadaku secara gratis?" Tian Dao mengerjapkan matanya, "Karena aku ingin menjebakmu, haha." Mileye bersambung.